Perkenalkan, nama saya Jenny Smoket. Saat ini saya akan bahas tentang metode transportasi, yaitu materi salah satu dari mata kuliah pemrograman linear. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Sebenarnya masalah dalam transportasi ini bisa diselesaikan dengan metode simplex, namun karena strukturnya yang khusus itu membutuhkan metode transportasi, sehingga cara penyelesaian juga itu bisa lebih efektif. Tujuan dari model transportasi ini adalah mendistribusikan suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan atau demand untuk meminimumkan total biaya transportasi pengiriman barang tersebut. Ciri-ciri khusus dari persoalan transportasi ini adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta oleh tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan mempunyai besar tertentu. Nah, kita perhatikan pada gambar di samping bahwa di sini sumber dan tujuan. Sumber di sini adalah unit supply, kemudian yang kedua tujuan di sini yaitu unit permintaan. Sehingga dan panah-panah ini itu menjadi hubungan antara sumber dan tujuan merupakan biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, kita dapat ketahui sini bahwa I jumlah supply per sumber I, BJ sumber permintaan per tujuan J, CJ itu harga satuan transportasi pada antara sumber I dan tujuan J. Kita lihat pada tabel yang di samping ini bentuk penulisan. C1 itu biaya transportasi, C12 biaya transportasi sampai CMN. Kemudian X11 itu menandakan biaya kolom baris pertama, X12 menandakan baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Tabel yang harus kita ingat. Dan selanjutnya langkah algoritma transportasi, yaitu pertama membuat model dari tabel, yaitu model transportasi. Yang kedua program awal, ketiga pengujian, dan keempat perbaikan program. Tahap yang keempat ini hanya jika saat kita di tahap ketiga dan kita mengujinya belum optimal, maka kita lanjut ke tahap yang keempat ini. Metode pemecahan masalah. Nah, terbagi menjadi dua, itu tabel awal dan tabel optimal. Tabel awal itu aturan Northwest Corners atau NWC. Kemudian metode least cost, yaitu ongkos terkecil. Kemudian metode FAM, itu Vogel Approximation Method. Yang kedua tabel optimum, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan. Yang kedua itu metode MODI, yaitu modified distribution. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ketiga pengertian dari aturan NWC, ada metode least cost dan metode FAM. Saya hanya akan bahas ketiga materi ini karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan semua materi. Nah, aturan Northwest Corners merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang kedua metode least cost, yaitu metode yang berusaha untuk mencapai tujuan minimasi biaya dengan alokasi sistematik pada sel-sel sesuai dengan besarnya biaya transport per unit barang. Yang ketiga metode FAM, itu metode yang lebih sederhana karena penggunaannya tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Pak Sony memiliki warung cap tikus di beberapa desa, yaitu Kaneang, Wuk, dan Maluku. Ketiga warung tersebut berusaha memenuhi kebutuhan pelanggannya di desa tetangga, yaitu Penemerongan, Koreng, dan Gemoang. Warung tersebut memiliki persediaan sisa brutan, yaitu Kaneang 50 botol, Wuk 80 botol, dan Maluku 70 botol. Sedangkan permintaan dari desa Penemerongan sebanyak 100 botol, Wuk sebanyak 70 botol, dan Gemoang sebanyak 20 botol. Nah, kita lihat tabel di sini merupakan biaya angkut dari warung ke pelanggan, dari Kaneang ke Penemerongan 8, dari Kaneang ke Koreng 4, dan seterusnya sampai
Maluku, Kermong itu 7. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah ini dengan metode NWC. Yang pertama itu kita menentukan fungsi tujuannya. Itu fungsi tujuan itu biaya transportasi dikali dengan baris dengan kolom, yaitu 8 kali X11, 4 kali X12, 15 kali X13, dan seterusnya sampai X7, X19. Kemudian fungsi kendala itu sesuai dengan baris, yaitu X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 50, dan X kolomnya itu X11, X14, dan X17. Maaf, di sini ada salah penulisan. Dan di sini kita harus perhatikan itu harus tanda sama dengan, dan X11 sampai X119 ini harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah ini kita melihat kolom paling pojok kiri paling atas di sini, yaitu di kolom pertama baris pertama. Nah, untuk memudah mengingatnya kita ingat saya north, yaitu utara. Dan di sini persediaannya itu hanya 50 dan permintaan itu 100, maka kita tidak mengisinya dengan 100 karena persediaan hanya 50. Kita isi dengan nilai maksimalnya itu 50. Kemudian karena persediaan telah habis, kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah karena permintaannya tadi telah ada 50, maka tinggal kita tambahkan 50 lagi. Kemudian kita ke samping kanan, karena persediaannya hanya 80, berarti di sini kita isi dengan 30. Lalu kita turun ke bawah, karena persediaannya permintaannya 80, kita isi kolom di sini yaitu 50. Kemudian kita ke kanan, yaitu permintaannya hanya 20. Di sini kita mengecek bahwa 50 ditambah 50 itu 100 sesuai permintaan, 30 tambah 50 itu sesuai permintaan 80, dan 20 sesuai permintaan. Nah, semua persediaan per baris juga sama, itu 20, 50 tambah 30 80, dan baris ketiga 50 tambah 20 70. Maka kita dapat Z, yaitu 50 kali 8 tambah 50 kali 5 tambah 30 kali 10 tambah 50 kali 3 tambah 20 kali 7 sama dengan 1290. Selanjutnya kita menyelesaikan dengan list cost. Ya, di sini kita memperhatikan itu biaya transportasi itu 8, 4, 15, 6, 10, 5, dan 9, 3, 7. Di sini kita lihat bahwa ya, yang terkecil, paling terkecil itu 3, urutan pertama, yang kedua urutan yang terkecil itu 4, urutan 3 terkecil itu ada 5, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengisi untuk bagian pertama itu di yang terkecil dulu, yaitu 70. Kita isi 70 karena persediaannya 70, sama seperti tadi cara beralgoritmanya. Kemudian yang kecil kedua itu ada angka transportasi 4, karena 70 berarti sisa untuk permintaan itu 10 lagi, sampai seterusnya, dan kita mendapat nilai Z, yaitu 40 kali 8 ditambah 10 kali 4 ditambah 60 kali 6 ditambah 20 kali 5 tambah 70 kali 3, yaitu 1030. Nah, selanjutnya itu metode FAM. Metode FAM adalah metode yang kita perhatikan, yaitu selisih antara biaya transportasi per baris dan per kolom. Nah, biaya transportasi pada baris di sini yaitu 84, selisihnya itu 4. Baris kedua selisih antara yang paling terkecil kita perhatikan 6, 5, 1, 3 dan 7 itu 4. Kolom pertama selisih antara 6 dan 8, 2, selisih antara 4 dan 3, 1, 4 dan 3, 1, dan 5 dan 7 itu 2. Nah, setelah itu kita melihat besar selisih yang paling besar itu di sini selisih antara 2, 1, 2 dan 4, paling besar itu 4. Karena di sini ada yang sama, kita memilih yang paling atas saja, dan kita memperhatikan baris yang pertama, yaitu baris A1. Kita lihat di sini antara biaya transportasi antara 8, 4 dan 15, yang paling kecil itu 4. Kita mengisi pertama itu di sel di situ. Nah, persediaannya itu 50, kita mengisinya. Kemudian setelah itu kita mencari, karena baris pertama sudah terpenuhi, sudah persediaannya telah full. Kemudian kita melihat baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua selisih 6 dan 5, 1, 3 dan 7 tetap 4, 6 dan 9, 3, 10 dan 3, 7, 5 dan 7, 2,
kita melihat di sini yang paling besar itu 7, yaitu baris ketiga. Begitu selanjutnya sampai kita mendapat Z sama dengan 50 kali 4 tambah 80 kali 6 tambah 20 kali 9 tambah 30 kali 3 tambah 20 kali 7. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu dari materi ini, dari permasalahan ini, yaitu dengan metode NMHC kita mendapat Z sama dengan 1090, dengan metode LC kita mendapat Z 1030, dengan metode FAM kita mendapat Z sama dengan 1090. Karena tujuan dari transportasi yaitu mencari biaya yang paling minimum, maka solusi yang paling mendekati dengan hasil akhirnya yaitu metode kedua, yaitu metode LC. Nah, akhirnya hard work is talent when talent doesn't work hard. Terima kasih.